Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab As-Sabilul Munji lil Muslimi minal Fitani. Jalan keselamatan bagi setiap muslim dan muslimah dari berbagai fitnah. Di halaman 48 qala al-mu'alifu hafidhahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, taujihun li awliya'il umuri fi tarbiyati auladihim, bimbingan untuk para wali, yaitu para orang tua, di dalam mendidik anak-anak mereka. An-nasihatu li awliya'il umuri an yahtammu bi auladihim. Ya. Nasihat untuk para orang tua, wali, ya, wali dari anak-anak, untuk memperhatikan mereka, memperhatikan anak-anaknya, wa an yu'awwiduhum alal khairi. Orang tua harus bisa mengkondisikan, membiasakan anak-anaknya di atas kebaikan, ya, dalam berpakaian, dalam bertutur kata, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Wa an yastahibuhum ilal masajidi ba'da an yablugu sab'a sinin. Kedua orang tua hendaknya, terutama seorang ayah, ya, menemani anak-anaknya pergi ke masjid setelah mereka berusia 7 tahun. Diajak, ya, dikondisikan dulu sebelum ke masjid. Umumnya rata-rata umur 7 tahun itu sudah bisa dipahamkan, sudah usia tamyiz. Nanti kalau ke masjid jangan membuat keributan, jangan berteriak, ya, ikuti ayah dan seterusnya, ya. Umur 7 tahun. Adapun umur sebelum 7 tahun boleh kalau memang anaknya penurut, bisa dikendalikan. Tapi kalau tidak bisa jangan, karena bisa mengganggu yang lainnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ya, di saat mereka sudah mencapai umur 7 tahun. Dilatih. Sebelum 7 tahun berarti sudah ada pemanasan. Ya. Tapi ini baru memerintahkan, belum memaksa. Menganjurkan, menyuruh, ayo nak, ya, ikut ayah sholat. Ya, terutama yang laki-laki diajak ke masjid. Yang perempuan ikut uminya di rumahnya, ikut ibunya, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri wa farriqu bainahum fil madaji. Dan berikan hukuman yang ringan kepada mereka, hukuman pukulan yang tidak membuat cedera di saat mereka, anak-anak mereka umurnya 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Yang laki-laki dengan perempuan jangan satu kamar, jangan satu ranjang, ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam kitab Shalah. Wa aidan an ya'tanu bi ta'limil aulad, ya. Hendaknya orang tua menunaikan kewajibannya memperhatikan pendidikan anak-anaknya, ya. Kalau memasukkan anak, ya, ke sekolah yang mengajarkan akidah yang lurus, memasukkan anaknya kepada sekolah yang mengajarkan manhaj yang selamat, wa tadrisihim al-Qur'ana, yang mendidik mereka kepada Al-Qur'an, ya, wa tasjilihim fi halaqati tahfidil Qur'an al-khairiyah fil masajid, mendaftarkan anak-anaknya ke halaqah-halaqah yang mengajak untuk menghafal Al-Qur'an, ya, halaqah-halaqah yang gurunya kompeten, ya, gurunya juga guru yang di atas akidah yang selamat, di atas manhaj yang selamat, ya, di masjid-masjid, ya.
Jangan pula kemudian memasukkan ke halakoh-halakoh yang bacaan Qur'annya salah, gurunya juga belum paham kaidah-kaidah tajwid, ya. Demikian juga guru-guru yang diketahui, ya, akidah dan manhajnya lurus, hatta yahfadu kitaballah, kemudian sampai menghafal Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang cepat menghafal, ada yang lama menghafal, ya, karena di waktu kecil adalah waktu yang paling ideal, ya. Wa auladul insani qit'atun minhu. Anak-anak itu adalah qit'atun, bagian dari orang tua, bagian dari dirinya. Wa yang bagi lil insani an yahtamma bihim. Maka sudah menjadi kewajiban untuk memperhatikan mereka. Wa idza aslahallahu al-aulada fa huwa khairun lahu. Apabila Allah telah memperbaiki keadaan mereka menjadi anak-anak di atas bimbingan Islam, di atas ajaran Islam, tentu itu adalah kebaikan untuk orang tuanya, ya. Wa hum zuhrun lahu fid dunya wal akhirah. Anak-anak itu adalah harta simpanan yang berharga di dunia ataupun di akhirat, ya. Faqad qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila seseorang mati maka terputus amalannya kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Jadi anak soleh itu adalah aset simpanan berharga, zuhrun fid dunya wal akhirah. Wa yanbaghi li waliyil amri an yulahiza auladahu idza kanu fil masjid. Maka orang tua wajib untuk mengawasi anak-anaknya ketika berada di masjid, an la yusawwisu 'alan nas, jangan sampai mengganggu jamaah. Fayakunu bijiwarihim, orang tua harus mendampingi mereka fil salat, ketika salat, ya. Jadi tidak benar, ya, kalau ada anak kecil salat suruh di barisan paling belakang. Jadi mereka akan ribut sendiri. Enggak apa-apa di samping orang tuanya. Tentu saja bukan di belakang imam persis, karena di belakang imam adalah jatahnya orang-orang yang memang layak untuk di belakang imam, orang-orang pilihan, ya. Namun bisa mengambil tempat di sebelah kanan atau sebelah kiri, maka nggak masalah anak-anaknya ditempatkan di sampingnya, ya. Bukan kemudian ditempatkan di paling belakang. Ini adalah kekeliruan, sehingga mereka ribut sendiri, ya. Wa kadzalika yulahiduhum fis sawari, dan orang tua berkewajiban untuk mengawasi mereka ketika berada di jalan-jalan besar, alla ya'zau nasa wal marota, agar jangan sampai mengganggu, ya, pengguna jalan, mengganggu manusia, wal marota, dan pengguna jalan, bi'tidai au bi kalami la yaliku, ya, mengganggu atau dengan kata-kata yang tidak pantas, ya. Fayatani waliyul amri bi akhlaqi wa adabi auladihi, ya. Orang tua punya kewajiban untuk memperhatikan akhlak, adab-adab Islam, ya, anak-anaknya. Fahuwa mas'ulun anhum, karena mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Yaqulu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin, penguasa adalah pemimpin, akan ditanya keadaan rakyatnya. War rajulu ra'in fi ahlihi, seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin di dalam keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyati, ia akan ditanya tentang anggota keluarganya, ditanya anak-anaknya, ditanya istrinya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Jum'ah. Wa alaihi an yandura fi qurana'il auladi, ya, orang tua juga wajib mengawasi siapa yang menjadi teman-teman anak-anaknya.
Wa man yukhalituna wa man yujalisuna, dengan siapa bergaul, dengan siapa anaknya kumpul. Berkumpul dengan siapa? Di annal jalisa yu'athiru ala jalisi. Teman duduk itu bisa berpengaruh ya kepada temannya yang lain. Fal jalisus salihu yandahu ala jalisi. Teman yang soleh akan mempengaruhi ya dengan kesolehannya. Teman yang soleh akan mengajaknya kepada hal-hal yang baik. Sama juga wal jalisus su'u yandahu ala jalisi. Teman yang buruk akan mempengaruhi temannya. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul jalisi sholihi wasu'i, ya, perumpamaan teman duduk yang baik dan yang buruk kahamil miski wa nafihil kiri. Teman yang baik, teman yang soleh seperti penjual minyak wangi. Teman yang buruk seperti pandai besi. Fahamilul miski, penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, dia akan memberikan minyak wangi kepadamu, ya, ya, karena dia sudah laris, ya, ya, dia senang dagangannya laris, kemudian ngasih ke orang yang ada di dekatnya. Wa imma an tatba'a minhu, atau ia membeli dari penjual minyak wangi tersebut, ya, sehingga ia bisa menggunakan minyak wangi yang telah ia beli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau kalau dia tidak dikasih, dia juga tidak membeli, paling tidak dia mendapatkan bau wanginya. Ada orang yang banyak membeli minyak wangi, ketika mau dibelikan biasanya dicoba tuh, dibuka ditutup, dibuka ditutup. Gasnya kan kemana-mana itu, ya kan? Kita mendapatkan baunya yang sedap, ya, karena gas itu tertiup kemana-mana. Wa nafihul kiri, adapun pandai besi, imma an yukhriko thiyabaka, akan bisa mengenai pakaianmu. Ya, orang yang membuat peralatan rumah tangga, peralatan perkakas dari besi, ya, menggunakan api, menggunakan tiupan, tentu akan mengenai pakaian orang yang ada di dekatnya. Wa imma an tajida rihan khabisatan, atau bisa terkena bau yang tidak sedap, bau apek, ya. Apalagi kalau anginnya berlawanan, ya, akan sangat, ya, mudah terkena bau yang tidak sedap, ya. Demikian jelas perumpamaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua hendaknya selektif, ya, jangan mudah begitu saja membebaskan anak-anaknya bergaul dengan siapapun. Wa yang bagi alaihi an ya'taniya bil banati fi dzalika kullihi bita'awuni ma'a zaujati. Demikian juga ia bekerja sama dengan istrinya untuk saling bantu-membantu memperhatikan anak-anak perempuannya. Wa yulahidu lubsahun, memperhatikan pakaian mereka, pakaian anak-anak perempuannya. Fala yatasahalu fil lubsi saghirati lil qasiri, jangan kemudian bergampangan menyepelekan pakaian anak perempuannya, ya, yang kecil, yang masih muda, lil qasiri, dengan pakaian yang minimalis, pakaian yang tidak menutup aurat. Fa innahu mimma la yanbaghi, yang tidak layak untuk dipakai, tidak pantas. Li'anna hada ta'widun lahunna, ya, karena sesungguhnya, ya, ini akan menjadi kebiasaan bagi mereka sejak kecil, harus ditanamkan, harus dibiasakan memakai pakaian-pakaian yang syar'i. Fa inna man sabba ala syai'in sabba alaihi, sungguhnya orang itu akan tumbuh di atas kebiasaan bagaimana ia berkembang dan tumbuh. Kalau dibiasakan sejak kecil memakai pakaian yang syar'i, maka sudah terbiasa nanti besarnya, ya, sudah tidak lagi harus dipaksa, sudah biasa. Man sabba ala syai'in sabba alaihi, ia akan tumbuh sesuai dengan kebiasaannya. Fa idza ta'awwadat al bintu as-saghiratu ala lubsil qasiri istamarat alaihi wa sarat adatan laha, ya, wa sarat adatan laha. Apabila ia sudah terbiasa, ya, dengan memakai pakaian yang sempit, anaknya yang masih kecil terbiasa dengan pakaian yang sempit, maka itu akan menjadi kebiasaan dia nanti di waktu dia sudah dewasa.
wa yas'ubu ba'da dzalika 'alaiha, maka akan sulit setelah ia melewati masa kanak-kanak, sulit nanti antal basa tawila, memakai pakaian yang lebar. Sudah terbiasa yang sempit, susah untuk merubahnya. Wa yang bagi alla yalbasa banatuhu al jinja fa innahu min ghairi libasil muslimin. Maka tidak boleh ya anak-anak perempuannya memakai pakaian jin. Ya, bukan jin maksudnya bangsa jin ya, pakaian yang ketat ya. Pakaian jin kebanyakan ketat, enggak ada yang longgar ya. Jarang ya. Karena itu bukan pakaian kaum muslimin ya. Bukan masalah jinnya ya, tapi pakaiannya itu ketat, membentuk anggota tubuh. Ya, wa huwa tasabu bidzukur, dan kebanyakan menyerupai laki-laki. Ya, meskipun mungkin rok kalau bahannya dari bahan zin ya, maka itu akan membentuk pantat, membentuk ya tubuhnya, dan tentunya tidak syar'i. Wa yang bagi ta'widul banati mundu sogirihinna alal lubsi tawil ya. Maka sudah menjadi kewajiban membiasakan anak-anak perempuannya sejak kecil memakai pakaian yang lebar. Patatarabba wa tata'awwadu ala sitri wal hijabi wal lubsil tawili ya. Sudah mendidik mereka, membiasakan mereka dengan memakai pakaian yang menutupi aurat, menggunakan hijab, menggunakan pakaian yang lebar. Wa yang bagi aidon ala walil amri an ya'taniya ya bi mujanabatil mukhalafati ya. Wajib bagi orang tua untuk memperhatikan ya hal-hal yang sering terjadi, bi mujanabati, yang banyak terjadi, yaitu apa? Mukhalafati, percampuran laki-laki dan wanita, allati taqa'u fi a'rasin nisa, yang terjadi dalam acara walimahan pengantin wanita, tempat pengantin wanita ya, terjadi percampuran laki-laki dan perempuan. Min dukhuli ba'di rijal, sebagian laki-laki masuk ke tempat a'rasin nisa, tempat pengantin wanita ya. Bainan nisa'i fa innahu ikhtilatun muharramun, di antara para wanita laki-laki masuk, terjadi ikhtilat, terjadi pencampuran yang diharamkan ya. Maka diperbolehkan kalau kita diundang kepada acara walimahan yang mana di situ ikhtilat, kita boleh punya alasan untuk tidak mendatangi kalau kita tidak bisa menghindari. Namun kalau masih dirasa aman ya, disediakan tempat, kita bisa memilih tempat di tempat laki-laki ya, atau dirasa aman lah gitu ya, maka kita bisa mendatangi walimahan tersebut. Kalau memang sama sekali nggak bisa dikondisikan ya, kita punya alasan, punya hujah untuk tidak mendatangi, meskipun asalnya wajib ya mendatangi undangan walimah. Tapi kalau ternyata tidak bisa menghindari sama sekali ya. Wa fitnatun adimah, ini bisa menjadi fitnah yang besar ya. Satu meja ya, mejanya sudah meja bulat, berhadapan-hadapan lagi ya kan. Nah, tentu ini akan mengundang fitnah. Wa nisa'u fi zinatihinna, perempuan itu dalam keadaan memakai perhiasan, menunjukkan kecantikannya ya. Dan kebanyakan orang-orang kalau mendatangi walimahan dengan pakaian terbaik, pakaian terindah ya. Siapa yang tidak tahan melihat mereka yang berdandan ya, bercampur baur. Wa aidon alla yadribanna bitobli wa alatil musiki ya, dan juga jangan memukul drum ya, drum yang biasa dipakai anak-anak band ya, dan alat-alat musik ya, diharamkan. Wa inna manisa'u yadribunna dufa, yang diperbolehkan adalah anak-anak kecil memukul rebana. Wala yasma'uha rijal, demikian juga laki-laki tidak boleh mendengarkannya. Berarti ini khusus di tempat
pengantin wanita, dipisah tempatnya. Saya pernah mendengar cerita dari orang yang tinggal di Arab Saudi, itu betul-betul jauh tempatnya. Jadi pesta wanita ya khusus rumahnya wanita. Pesta untuk laki-laki, rumahnya untuk laki-laki. Berjauhan. Padahal Arab Badui, Arab yang di perkampungan itu berjauhan tempatnya. Tidak satu tempat. Sehingga mereka bebas, sesama wanita bebas, sama perempuan bebas. Kalau kita kan enggak ya, satu tempat. Nah ini susah ya. Sudah menjadi budaya ya. Jadi kalau dipisah, alhamdulillah sudah beberapa saudara-saudara kita yang sudah memberikan contoh ya, tempatnya dipisah sehingga tidak bercampur. Kemudian wa aidon adamu imtidadi haflati zawaji ilal fajri, menghindari berlarut-larut acara pesta pernikahan sampai subuh, dibatasi ya. Alhamdulillah di kita dibatasi ya, ada yang sampai jam 5 ya selesai gitu ya. Kullu hada minal munkaratil kullu hada minal munkar. Ini semua adalah termasuk kemungkaran-kemungkaran al wajibu al qadau alaiha, wajib untuk menghentikannya. Ya, jangan diteruskan. Wa tarukuha, dan wajib untuk meninggalkan. Ya, berusaha ya. Calon pengantin ya, kalau dia punya kapasitas, silahkan memahamkan kedua belah pihak orang tua. Namun kalau sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata tetap tidak bisa dikondisikan, ya bertakwa semampunya. Jangan sampai gara-gara perdebatan acara nikahnya tidak jadi ya. Karena jauh lebih penting pernikahannya ya. Ya. Menunda pernikahan akan membuka pintu zina. Kalau sudah berusaha ya bertakwa semampunya. Khatimah, penutup, wa as'alullaha an yu'idana min mudillatil fitan. Aku mohon kepada Allah agar melindungi kita dari kesesatan berbagai macam fitnah. Wa as'aluhu an yuwaffiqana li'tisami bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, wal lujumi ta'ah, istiqomah di atas ketaatan, wal bu'du anil maksiyah, jauh dari kemaksiatan, wa adamul israri 'alaiha, jauh dari ya terjebak terus-menerus di atas kemaksiatan. Kalaupun qadarullah terjadi maksiat, ya kita bertobat. Wal hirsu 'alal khairi, ya semangat di atas kebaikan, wa dzabbu an kitabillah wa an sunnati rasulih, ya menjaga kitabullah, menjaga sunnah rasulnya, wa qabulun nasihati min ahlil khair, menerima nasihat dari orang yang berada di atas kebenaran, ya di atas kebaikan. Wa as'aluhu subhanahu an yarzuqana ats-tsabata, memohon kepada Allah agar mengkaruniakan kepada kita kokoh ala dinil Islam, di atas agama Islam, hatal mamati, sampai mati, sampai kematian. Wa an yarzuqana al-istiqamata alaihi, memohon diberikan keistiqomahan. Wa an yatawaffana alaihi ghairi mughayyirin wala mubadirin, memohon agar diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tidak merubah agamanya, dalam tidak mengganti akidahnya. Innahu waliyyun dzalika huwal qadiru alaihi, sungguhnya dialah Allah yang pelindung, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdillah wa rasuli nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Semoga Allah berikan kesejahteraan dan keselamatan, keberkahan kepada Abdullah, kepada hambanya, kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para tabi'in. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.